Sahabat Romi dimanapun panjenengan berada, pada malam hari ini bertepatan dengan malam Sukro Manis atau Jumat Legi, saya akan membacakan serat Wedotomo. Jadi ini seratnya Wedotomo yang saya alih aksarakan kembali dalam tulisan Jawa, kemudian disusun dalam bentuk seperti rontal. Tapi ini bukan dari rontal, tapi ini adalah dari kertas yang kemudian dilaminasi. Kita mulai dari pupuh yang pertama dengan tembang pangkur. Mingkar mingkur ing angkara akarana karenan mardi siwi sinawung resmining kidung sinuba sinukarta amrih kretarta pakartinding ngelmu luhung kang tumrap ning tanah Jawa agama ageming haji. Mingkar mingkur ing angkara, menghindarkan diri dari angkara. Akarono karenan mardi siwi, apabila hendak mendidik putra. Sinawung resmining kidung, dikemas melalui keindahan tembang atau syair. Sinubo sinukarto, yang memiliki tujuan baik, dikemas, diolah dengan baik. Mrih kretarto pakartining ngelmu luhung, agar tujuan dari ilmu yang luhur itu bisa tercapai. Kang tumrap ning tanah Jawa, yang berlaku di tanah Jawa, agama ageming aji, di mana agama itu adalah ageman atau pedoman dari ilmu itu sendiri, atau pedoman bagi para raja. Pupuh yang kedua atau podo yang kedua. Jinajerning Wedotomo mreh tan kembo kembenganing pambudi mongko nadyan tuwa pikun yen tan mikani rasa yakti sepias sepolir sepah samun samang sande pakumpulan gonyak
ganyuk ngeleling sembi jinejer ning Wedatama. Diuraikan di dalam kitab Wedatama, yekti sepi asepo lir sepah samun. Sesungguhnya atau sungguh akan menjadi hampa bagi mereka yang ibaratnya orang-orang yang sudah tua, sepuh, yang tinggal ampasnya. Samangsane pakumpulan, ya, di dalam satu perkumpulan atau di dalam pesamuan, gonyak ganyuk ngeleling semi, ya. Jadi akan sungguh memalukan apabila mereka tidak memiliki pengetahuan. Pada yang ketiga, nggugu karsaning priyangga nora nganggo peparah lamun nangling lumuh ing aran pelilu uger guru aleman nanging janma ingkang wus waspating semu sinamun ning samudana sesadoning adu manis. Gugu karsaning priyangga, di mana menuruti kehendak nafsunya sendiri, nora nganggo peparah lamun angling, jadi tidak memakai pedoman, hanya asal bicara. Lumuh ingaran balilu, karena kebodohannya tadi, ya, yang disebut balilu, uger guru aleman, di mana hanya ingin dialem atau dipuja-puja. Nanging janma ingkang wus waspading semu. Namun bagi mereka yang sudah memahami tentang pasmon, ya, sesuatu yang sering dipakai oleh masyarakat Jawa untuk menyampaikan sesuatu dengan bahasa kias. Sinamun ing samudana, jadi yang dikemas dengan penuh kiasan, ya, samudana, sesadon ing adu manis, ya. Apa yang disampaikan itu senantiasa menyenangkan. Pupuh atau podo yang keempat, si penggung norang legewo sang soyardo deniro cacari wis ngandaran dar hangendukur kandhane nora kaprah saya elok alongko longkanganipun si wasis waskita ngalah
ngalingi marang si pingging. Si penggung norang legewo. Jadi si bodoh tadi yang ingin di alem-alem, yang ingin dipujo-pujo tadi, dia tidak menyadari. Jadi sang soyardo deniro cacariwis, semakin menjadi apa yang diucapkannya. Walaupun sebagaimana yang tadi disampaikan, itu asbun, asal bunyi. Ngandara-andara ngendukur, ya, jadi bicaranya sudah setinggi langit. Kandane nora kaprah. Apa yang disampaikan itu enggak jelas maksudnya, tidak logis ya. Kadang malah di luar nalar. Ya. Sekarang ini banyak orang-orang yang ngomong itu di luar nalar, tapi dianggap seperti sebuah kebenaran. Ya. Kandane nora kaprah, saya elok, ya, saya elok, ya, kalongko longkanganipun. Jadi ya semakin menjadi-jadi dia di dalam berbicara itu tadi dengan nada yang mungkin ya bicaranya selangit tadi, sombongnya semakin menjadi-jadi. Si wasis waskito ngalah. Lalu orang yang wasis akan ngalah. Mengapa? Ya bicara dengan orang yang bodoh, yang penggung, itu tidak ada manfaatnya. Berdebat dengan orang bodoh, itu sekali lagi tidak ada manfaatnya. Maka dia lebih baik mengalah. Ngalingi marang si pingging. Jadi menghindarkan diri dari si bodoh tadi. Jadi bagi mereka yang pandai, orang-orang yang bijak, biasanya akan menghindarkan diri untuk berdebat atau debat kusir dengan orang-orang yang penggung tadi, orang-orang yang bodoh. Apalagi kalau bicaranya ngawur, ya tidak jelas dan tidak masuk di akal. Podo selanjutnya atau bait selanjutnya. Mangkono ngelmu kang nyata sanyatane mung weh reseping ati bunga ingaranan cubluk sukeng tias yen denino nora kaya si punggung anggung gumrunggung ugungan sadina-dina aja mangkono wong urip mangkono ngelmu kang nyata. Begitulah ilmu yang nyata. Sanyatane mung weh reseping ati. Ya. Sesungguhnya adalah biar bisa meresap di dalam hati. Bungah ingaranan cubluk. Jadi kalau dikatakan bodoh itu malah seneng. Ya. Sukeng tias yen denino. Kalau dicaci maupun dimaki-maki, ya
dia berbahagia. Nora kaya si punggung hanggung gumunggung. Tidak seperti si bodoh tadi yang senantiasa ingin dipuji-puji, dipuja-puja. Ugungan sadino-dino. Jadi di setiap harinya itu ingin dipuja-puja. Ojo mangkono wong urip, janganlah hidup seperti itu. Podo selanjutnya. Uripe sapisan rusak nora mulur nalare ting saluwir kadita guwa kang sirung sinaranging maruta gumarenggeng anggereng hanggungku munggung pindho padane simudha prandene paksaku maki. Ya. Uripe sapisan rusak. Jadi hidupnya itu sudah rusak ya, bagi mereka yang si punggung tadi, si bodoh tadi. Nora mulur nalare ting saluwir. Jadi nalarnya tidak bisa berkembang, akhirnya nggak iso mikir. Ya. Kadita guwa kang sirung, ibaratnya seperti gua yang gelap. Sudah ada di dalam gua, ya gelap lagi. Jadi ibaratnya di dalam gua itu tidak tahu dunia luar. Dolane kurang adoh, ngopine kurang kental, meleke kurang bengi. Nah itulah gambaran dari si bodoh tadi. Kadita guwa kang sirung. Ya. Kadita guwa kang sirung. Sinerang, ya, sinerang ing maruta, ya. Yang mana itu omongannya tadi hanya di ya di gedek-gedek nih ya, oleh angin, ya. Mungkin dalam konteks ini tuh kabar burung, seperti kabar burung itu yang dibesar-besarkan. Ya, kalau sekarang mungkin melalui medsos ya, banyak yang kalau sudah viral itu walaupun tidak nalar ya, itu viral itu bisa kemana-mana. Ya, banyak contoh-contoh yang viral itu, tapi walaupun tidak nalar itu kadang di-share kemana-mana. Ya, sinerang ing maruta gumarenggeng anggung gumrunggung, ya tadi seperti tadi wis seperti tong yang gemblondang, pokoknya muni tok pindo padane si mudo. Jadi seperti orang-orang yang mudo. Mudo itu dalam artian muda, itu artinya bodoh dalam bahasa Jawa kuno atau bahasa Sanskerta. Prandene paksa kumaki. Jadi walaupun bodoh, muda, tapi tetap sombong. Ya, ini. Podo selanjutnya.
Kiki kiki sande mung sapala palayune ngandelken Yayah Wibi bing ya bangkit tur bangsaning luhur la iya ingkang rama balik sira sarawungan bae durung mringatining tata krama nggon agama suci ya kikisane mung sapala. Jadi kalau diibaratkan itu ilmunya hanya sedikit ya. Tapi palayune ngandelken Yayah Wibi. Jadi dalam melakukan atau bertindak itu hanya mengandalkan ayah atau ibunya atau mungkin orang-orang yang menjadi cantolannya. Ya. Kalau orang mungkin dekengan, bisa jadi dekengan pusat misalnya. Bangkit tur bangsaning luhur. Ya. Jadi mencoba untuk seperti orang-orang yang luhur. Layo ingkang romo. Ya tadi karena bapaknya, romonya layo ingkang romo. Balik siro sarawungan bae durung. Jadi padahal dalam kehidupannya seserawungan aja dia belum tahu. Ya. Mring atining tata krama, apalagi dalam hal tata krama pergaulan. Nggon-anggon agama suci seperti atau sebagaimana yang dijalankan di dalam agama-agama suci. Podo selanjutnya. Socaning jiwanggonira jer katara lamun pocapan pasti lumuh kasor kutunggul sumengah sesongaran yen mangkono kena ing aran katungkul kareming reh kaprawiran nora enak iku kaki ya socaning jiwanggonira ya soco kesucian jiwa dan badannya jer katara lamun pocapan pasti. Jadi
itu akan tampak pada ucapannya yang pasti, ya. Lumuh kasor kudu unggul. Jadi tidak mau dikalahkan, lumuh kasor, dan harus kudu unggul, harus diunggulkan. Sumengah sesongaran. Sumengah, jadi semakin sombong dan banyak sumbarnya. Yen mangkono kena ingaranan katungkul. Kalau sudah seperti itu bisa dianggap sebagai katungkul. Kareming reh kaprawiran. Jadi keinginannya ingin seperti para ksatria, perwira. Nora enak iku kaki. Janganlah itu seperti itu ya. Cucuku tidak nyaman. Ya, tidak enak. Podo selanjutnya. Kekerane ngelmu karang. Kekarangan saking bangsaning gaib iku boreh paminipun tan rumasuk ing jasad hamungan neng sajabaning daging kulup yen kapengkok Poncobaya ubayane mbalenjani. Kekerane ngelmu karang. Jadi yang menjadi piandelnya, kekerannya, pagarnya adalah ilmu karang. Ilmu karang itu ya ilmu yang seperti sulap, ya sulapan, karangan. Kekaranganing saking bangsa gaib, saking bangsaning gaib. Ya mungkin yang dimaksud kekarangan ilmu sulap itu seperti yang gaib-gaib itu. Iku boreh paminipun, jadi seperti boreh. Kalau orang biasanya orang yang sulap itu akan menunjukkan katiasane, kesaktiannya yang sesungguhnya itu adalah mau ngapus-hapus atau bohong-bohongan. Tan rumasuk ing jasad, maka itu tidak akan masuk ke dalam jiwa kita, hati kita, raga kita. Amung aneng sak jabaning daging culup itu hanya akan ada di dalam atau di luar dari daging kita. Jadi tidak pernah masuk ke sumsum. Yen kapengkok Poncobaya. Jadi kalau sudah menemui sialnya atau Poncobaya, bahaya yang mungkin akan senantiasa mengancam, ubayane mbalenjani, dan itu akan sangat-sangat bisa membuat orangnya tadi yang seperti menggunakan bangsaning gaib itu akan membahayakan pada dirinya sendiri. Ya. Podo selanjutnya yaitu podo 10.
marmo ing sabisa-bisa bebasane Murya Tyas Basuki Puruwita kang patut lan traping angganira ana uga angger-gering kaprabun abon-aboning panembah kang kambah ing siang ratri. Ya. Maka sedapat mungkin marmo ing sabisa-bisa bebasane Murya Tyas Basuki, kalau diibaratkan ya untuk mencapai keselamatan, ya. Murya agar hati kita itu mencapai basuki, kerahayuan. Puruwita kang patut, maka hendaklah engkau ya dalam meniti kehidupan itu yang benar. Lantraping angganiro, dan bagaimana kita menempatkan diri kita. Ana uga angger ugering kaprabun. Jadi ada juga yang sebagai contoh itu di dalam berbakti kepada seorang raja, abon-aboning panembah. Dia senantiasa menunjukkan rasa baktinya itu sebagai sebuah persembahan. Kang kambah ing siang ratri, dan yang dilakukan di dalam kehidupannya, baik itu siang maupun malam. Podo selanjutnya. Pitaka kena maring para sarjana kang martapi mring tapak ing tepa tulus kawawa nahep nahen hawa rohanira mungguh sanyataning ilmu tanpas tining janma wreda tuwin muda sudra kaki iku kaki tako kena. Yang demikian itu, wahai cucuku, tanyakanlah maring para sarjana kang martapi, kepada mereka para cendekiawan, para sarjana yang memang sudah paham mering tapaing tepo tulus akan ya apalagi kalau mereka yang memang sudah benar-benar terbukti dan teruji para sarjana tadi. Kalau sekarang mungkin bisa diibaratkan track recordnya yang baik. Kawowo nahen hawa. Ya tentu dengan pembawaan yang bagaimana kita bisa menahan mungkin emosi, keinginan dan sebagainya, atau keangkuhan kita tadi.
ruhanira mungguh sanyataning ilmu. Ya, ketahuilah kalau sudah memang itu menjadi kenyataan dari ilmu, ya, tan pasti ning janma werda, tidak atau belum tentu ada pada orang yang sudah tua. Jadi untuk bisa menjadi sarjana kang meratapi mereng tapak yang tepo tulus tadi, atau yang memang sudah memahami ngelmu kasunyatan tadi, itu tidak tentu pada orang-orang yang sudah tua. Ya. Jadi belum tentu orang yang tua, orang yang sepuh itu juga memahami pengetahuan yang sepuh. Malah sekarang banyak orang-orang tua, kalau kita lihat di medsos itu ya, yang mereka sarjana, profesor, kadang justru tidak menunjukkan profesionalitasnya dan keilmuannya, hanya bisa mengumbar tadi ya, hawa nafsu. Tuwin muda sudra kaki. Jadi juga pada orang yang muda, bodoh, ataupun yang dianggap sebagai sudra. Nah, berikutnya sopanto wahyune ngalah Gya dumilah mangolah ngelmu bangkit mikat reh mangukut kukutaning jiwangga yen mangkono kena sinebut wong sepuh liring sepuh sepihawa awas roro ning tunggil sapa antuk wahyuning Allah. Siapa yang mendapatkan wahyu Tuhan, mangulah ngelmu bangkit. Mereka yang mampu mengolah ilmu atau kesadaran di dalam dirinya. Bangkit mikat reh mangukut. Jadi kesadaran yang mampu membebaskan tadi ya, kukutaning jiwanggo, membebaskan jiwanya. Yen mangkono kena sinebut wong sepuh. Jika demikian, maka itu bisa dikatakan sebagai orang yang sepuh. Jadi sepuh dalam artian ilmunya. Liring sepuh sepi hawa, di mana yang dinamakan sepuh itu adalah bisa menepke rasane, jadi bisa mengendalikan nafsunya, awas roroning ngatunggil, dan sudah paham tentang dualisme. Ya, jadi orang yang memang benar-benar sepuh, bijaksana itu dia biasanya tidak ya rok-rok asem ya atau ngikut aja, tetapi ketika menghadapi siapapun dia pasti tahu mana yang benar dan mana yang salah. Podo berikutnya.
tan samar pamoring sukma sinuk maya winah ya ing sepi sinimpen telenging kalbu pambukane warana tarlen saking liap layaping aluyut pindha pesating supena sumusuping rasa jati tan samar pamoring sukma. Jadi tidak orang yang tadi dikatakan, ini lanjutannya ya. Yang awas rorone ngatunggil tadi tidak samar akan perpaduan sukma. Sinuk moyo winahyonya sepi yang diresapi ketika sepi ya di dalam sepinya sinimpen telenging kalbu yang disimpan di dalam hatinya pambukaning warono yang bisa membuka tirai hatinya tarlen saking liap layaping aluyut. Jadi kalau diibaratkan orang itu antara tidur dan tidak tidur ya. Turu nanging ora turu nanging kaya wong turu ya. Pindho pesating supena bagaikan kilasan mimpi sumusuping rasa jati. Itulah yang orang-orang yang sudah bisa mencapai menyusup ke dalam makna atau merakna yang sejati ning urip. Pupuh ya, ini podo yang terakhir dari tembang Pangkur di serat Wedotama. Sajatine kang mangkono wus kakenan nugrahaning yang widi bali alambing ngasuwung tan karamean ingkang sipat wisesa winisesa wus mulih mulanira mulane wong anom sami ya. Sejatine kang mangkono, sesungguhnya yang demikian itu wus kakenan nugrahaning yang widi, orang-orang yang sudah mendapatkan anugerah dari yang widi, dari Tuhan. Orang-orang yang sudah diberkati oleh Tuhan ya, karena sudah mendapatkan wahyunya tadi. Ya, tapi bukan wahyuni. Bali alame ngasuwung. Jadi kembali ke dalam alam suwung, alam kosong. Tapi sesungguhnya kosong itu adalah berisi. Tan karem karamean. Jadi tidak kepencut atau tertarik dengan yang rame-rame tadi. Ingkang sifat wisesa winisesa wus. Jadi yang sudah mengatasi sifatnya itu sudah mengatasi antara dikuasai atau tidak dikuasai. Dikuasai atau tidak dikuasai sama saja. Jadi sudah tidak atau terbebas dari itu. Mulih mulanira, jadi dia nanti yang akan bisa kembali ke asalnya. Mulane wong anom sani. Jadi inilah yang harus
engkau perhatikan, wahai para muda. Jadi ini sesungguhnya pupuh pangkur atau tembang pangkur yang ada di dalam bab yang pertama dari serat Wedotomo ini untuk memberikan wejangan nasihat kepada mereka yang masih dikatakan anom, yang masih dikatakan mudo. Mudo dalam artian masih bodoh, ya. Jadi bukan sekedar umur, tetapi mereka yang masih belum memahami tentang ngelmu rasa, tentang pas sasrawungan, tentang toto kromo dan sebagainya. Inilah yang dinasihatkan ya oleh Mangkunegaran yang keempat di dalam serat Wedotomo yang tadi sudah saya bacakan satu bab yaitu dengan tembang pangkur. Sahabat Romi dimanapun panjenengan berada, ini mengisi malam Jumat Legi, malam Sukro Manis pada malam hari ini, ya. Ini setelah tadi menghaturkan sandingan, sesajen, ya, memetri marang para leluhur, ya, ini mencoba untuk menggali kembali nilai-nilai dari ajaran-ajaran para leluhur kita, ajaran-ajaran Jawa melalui serat, pembacaan serat Mocopat ya Wedotomo. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekilafan. Rahayu.